Jakarta, itu sebagai KIF dari tahun 2021 hingga sekarang, dan terakhir di kelompok peneliti muda Universitas Jakarta sebagai staf SDA dari tahun 2021 hingga sekarang. Adapun ada riwayat pendidikannya, yaitu pernah di SMA 1 Ujung Batu sebagai dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2017 hingga 2020, lalu sekarang ada di Universitas Jakarta dengan pendidikan Geografi tahun 2020 hingga sekarang. Ada riwayat kepanitiaan ya, Masya Allah banyak betul kepanitiaan dari Kara. Itu pernah menjadi KPU Pendidikan Geografi tahun 2020, lalu pernah PKL Pendidikan Geografi sebagai MC tahun 2021, lalu juga pernah mengikuti pelatihan desain BMP Pendidikan Geografi sebagai MC tahun 2021. Adapun juga riwayat prestasinya, yaitu pernah menjadi juara 1 kelas di SMA N1 Ujung Batu, lalu pernah menjadi juara 2 baca puisi antar kelas 2018. Dan juga pernah menjadi peserta terbaik dalam latihan kepemimpinan Hipomari Jakarta Juni 2022. Dan ada moto nih dari Kara nih, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi jadikanlah mereka sebagai motivasi. Masya Allah, mantap banget. Oke, kita langsung panggil aja kepada Kara, apakah sudah tersambung? Halo Rafli. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik Rafli. Rafli gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Insya Allah. Oke baik, selanjutnya acara akan dipandu oleh Kak Astrid Tamara. Kepada Kak Astrid Tamara, dipersilakan. Baik, terima kasih Rafli selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Oke, perkenalkan kembali, saya Astrid Tamara Salsabila, biasa dipanggil Ara, selaku moderator yang akan memandu nalari ke-8 pada malam hari ini dengan pembicara yang tentunya sangat keren sekali. Siapa pembicara hari menampilkan si pembicaranya. Oke, pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Intan Puspitasari, lahir di Bekasi pada tanggal 1 Agustus 2021 sebagai mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Nah, alamat, email, dan nomor telepon yang tertera bisa dilihat sendiri untuk teman-teman yang mau trik atau mau mengirim kado nanti nih pada ulang tahun kakaknya tepatnya tanggal 1 Agustus boleh banget. Bidang yang diminati oleh Kak Intan ini yaitu ada bioteknologi, botani, kriptogen, riset metodologi, education, biologi molekuler, graphic design. Adapun skill yang atau kemampuan yang telah dimilikinya yaitu creative design, collaborative talent, leadership, public speaking, strong work ethic, problem solving abilities, critical thinking, dan digital marketing. Oke, untuk pengalamannya sendiri, baik di bidang organisasi yang terbaru yaitu sebagai ada di organisasi kelompok penelitian muda KPM Universitas Negeri Jakarta sebagai staf humas informasi dan komunikasi pada tahun 2021 sampai 2022. Dan pada tahun 2022 sampai saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Informasi dan Komunikasi di bidang HIK. Nah, untuk kepanitiaan yang telah diikutinya juga banyak sekali nih teman-teman. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Yang terbaru yaitu mengikuti pelatihan kepemimpinan mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021 di divisi HPD, juga Cakrawala Biologi di divisi HPD pada tahun 2021 dan Biologi Learning Festival di Universitas Negeri Jakarta sebagai divisi acara pada tahun 2021. Tak hanya itu, Kak Intan ini juga mengikuti pelatihan-pelatihan nih, yaitu pelatihan kepemimpinan prodi bersama biologi pada tahun 2019, pelatihan kepemimpinan mahasiswa Fakultas MIPA pada tahun 2020,
Muslim Leadership Training pada tahun 2020, dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021. Untuk prestasi yang telah diraih selama menjadi mahasiswa juga banyak nih teman-teman. Tentunya yang sangat membanggakan kita semua yaitu Kak Intan ini sebagai juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat prodi di program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020, dan juga sebagai semifinalis mahasiswa berprestasi Fakultas MIPA Forum Mahasiswa Berprestasi Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021. Nah, banyak juga nih penghargaan-penghargaan yang telah didapat oleh Kak Intan selama menjadi mahasiswa. Kak Intan juga pernah mengajar atau melatih mengajar di SMA Negeri 43 Jakarta, di SMA Negeri 18 Bekasi, dan SMA IT Tariq bin Ziyad. Nah, tentunya ada juga pengalaman moderator ataupun MC. Sebagai yang kita ketahui, skill yang dimilikinya itu public speaking. Banyak juga nih pernah menjadi moderator, baik pun MC, dan yang terbaru itu sebagai mentor, yaitu dalam pendampingan proposal MyResman 22 Jakarta pada tahun 2022. Wah, keren sekali ya Kak Intan, tentunya motivasi banget nih untuk kita semua dalam prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kak Intan itu. Oke, kita sapa dulu nih Kak Intannya. Halo Kak Intan. Ya, halo juga Ara. Wah, gimana nih Kak kabarnya pada malam hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik, bisa sharing di teman-teman walaupun lagi banyak kesibukan gitu. Salah satunya tadi yang ada di sini sebagai guru PPL gitu ya, mata pelajaran biologi di SMA 18 Bekasi. Ara gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Wah, keren banget ya teman-teman, di dalam kesibukannya Kak Intan masih menyempatkan memberikan ilmunya nih kepada kita semua. Oke, sebelum memasuki materinya, teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi pre-test atau yang ada di kolom chat, dan nanti akan diakhiri dengan post-test. Nah, selama pemaparan materi, mungkin teman-teman jika punya pertanyaan nih pada sela-sela Kak Intan memaparkan materinya, teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan di room chat Zoom. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung aja karena kita juga penasaran ya dengan materi yang akan disampaikan oleh Kak Intan tentunya, dan bermanfaat untuk kita semua, dengan judul penelitian kuantitatif. Oke, kepada Kak Intan dipersilakan nih Kak untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih ya. Aku mau minta tolong sama operator untuk share screen materinya. Nah, sebenarnya slide ini cukup banyak karena beberapa poin yang disampaikan juga banyak juga gitu. Artinya penelitian kuantitatif ini luas gitu. Nah, sebelum ke penelitian kuantitatif, nih saya mau tanya dulu nih, kira-kira dari teman-teman nalari yang hadir pada malam hari ini, udah tahu belum nih mengenai metode penelitian? Boleh dijawab di kolom chat ya, udah tahu atau belum gitu. Kalau belum tahu boleh boleh katakan nggak tahu gitu, atau yang udah tahu boleh kasih tahu juga nih teman-teman ya. Jadi apa itu metode penelitian? Biasanya metode penelitian ini sudah didapat di mata kuliah semester 5 ataupun semester 4 gitu, tergantung dari program studi masing-masing. Gimana? Ya belum pada tahu ya, padahal nalari sebelumnya udah membahas nih beberapa metode penelitian. Jadi metode penelitian ini merupakan prosedur ataupun tata cara atau juga langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Nah, boleh di next. Nah, ada beberapa metode penelitian, diantaranya penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga pengembangan. Nah, yang minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Andre ya mungkin ya, itu mengenai penelitian kualitatif, dan yang sekarang akan saya jelaskan itu mengenai penelitian kuantitatif. Nah, mungkin nanti pengembangan akan ada atau yang biasa dikenal dengan R&D, Research and Development. Nah, ketiganya ini memiliki perbedaan yang nantinya teman-teman akan temukan gitu ketika mengikuti nalari.
Oke, di next aja ya, Kak. Nah, yang akan saya jelaskan pada malam hari ini tentunya mengenai penelitian kuantitatif or quantitative research. Jadi, penelitian kuantitatif ini merupakan salah satu penelitian, boleh di next lagi nih, Kak. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih table of content yang akan dibahas. Nah, jadi cukup padat ya kalau misalnya dilihat di PPT, ada dari pengertian, karakteristik, jenis-jenis penelitian kuantitatif, terus juga ada prosedurnya, lalu kita mengenal mengenai hipotesis, teknik pengambilan dan populasi sampel pada penelitian kuantitatif, ada juga teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sampai kelebihan dan juga kekurangan dari penelitian kuantitatif ini. Nah, yang pertama tadi yang udah hampir saya singgung di sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dari penelitian kuantitatif. Ayo dilanjut. Nah, jadi penelitian kuantitatif merupakan penelitian investigasi secara sistematis terhadap fenomena dengan cara mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari hasil pengukuran atau kuantifikasi. Nah, jadi bisa kita lihat ada beberapa kata kunci dari penelitian kuantitatif, yaitu adalah sistematis dan juga diukur dengan menggunakan prosedur yang bersifat kuantifikasi atau pengukuran. Nah, selanjutnya untuk mengenal penelitian kuantitatif, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari atau karakteristik dari penelitian kuantitatif. Ada beberapa poin mengenai karakteristik dari penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah asumsi bahwa realitas adalah objektif, terpisah di luar peneliti, dan juga dapat diamati dan diukur. Artinya, ketika kita melakukan suatu penelitian kuantitatif ini, kita harus betul-betul bersikap objektif. Artinya apa yang kita lihat di lapangan itu harus betul-betul sesuai gitu ya, tidak bisa direkayasa ataupun tidak bisa berdasarkan opini ataupun argumen kita semata saja. Lalu harus juga dapat diukur dan juga dapat diamati. Nah, ini arti dari terpisah di luar peneliti, artinya peneliti ini tidak turun langsung gitu ya, maksudnya tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Berbeda dengan si kualitatif yang si penelitinya itu ikut terlibat dalam penelitiannya. Lalu menggunakan pola pikir deduktif. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya mengenai pemikiran deduktif itu seperti apa. Jadi penelitian pola pikir deduktif ini merupakan pola pikir di mana memahami suatu fenomena dari konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Jadi dari umum ke khusus itu kata kuncinya. Lalu bersifat sistematis ya, tadi di definisi awal kan udah disinggung ya, kalau misalnya penelitian kuantitatif ini sistematis karena proses ataupun prosedurnya itu sudah direncanakan. Nah, bahkan subjek dan juga sumber datanya ini sampai ke instrumen atau alat ukurnya itu juga sudah ditentukan oleh si peneliti. Kemudian instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan datanya ini harus bersifat valid atau dipercaya dan juga reliable atau handal. Dan yang terakhir, umumnya analisis datanya ini menggunakan analisis statistika. Ya jelas ya tadi di awal juga sudah sempat disinggung bahwa lebih menekankan pada analisis yang bersifat kuantifikasi atau pengukuran. Oke, lanjut. Nah, kita mengenal mengenai jenis-jenis penelitian dari kuantitatif. Nah, jenis penelitian kuantitatif ini sebetulnya banyak gitu ya. Mungkin saya mengambil beberapa yang sering digunakan atau yang sering dilakukan baik itu deskripsi ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama ada penelitian deskriptif kuantitatif, lalu ada kuanti korelasional, kausal komparatif, kuanti tindakan, dan juga penelitian survei. Oke, next saja. Saya akan jelasin satu-satu, mulai dari penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian ini kata kuncinya biasanya itu untuk meneliti suatu peristiwa, pemikiran, ataupun kondisi, objek, ataupun status yang nantinya akan terjadi di masa mendatang. Ada beberapa contoh judul yang saya masukkan dalam PPT ini. Yang pertama adalah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap nilai siswa. Lalu perbedaan hasil belajar siswa antara pembelajaran dengan metode ceramah dan juga metode diskusi secara kelompok. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya bahwa si peneliti ini harus menganalisis secara mendalam gitu ya, dengan cara mendeskripsikan apa yang sudah dilihat gitu secara objektif. Nah, berikutnya ada penelitian, boleh dilanjut nih. Kuanti korelasional. Nah, mungkin saya nggak akan jelasin banyak karena
teman-teman pasti udah tahu ya, korelasi itu kan artinya hubungan. Nah, berarti penelitian kuantikorelasional ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara suatu variabel dengan juga variabel lainnya. Ini contoh judulnya, udah pasti biasanya ada kata hubungan di depannya. Nah, yang pertama ada hubungan antara hasil belajar biologi dengan motivasi belajar siswa. Lalu ada hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan juga literasi lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jelas ya, dari penelitian kuantikorelasional itu karena melihat suatu hubungan dengan antara variabel ini, biasanya dikaitkan dengan judul yang biasanya depannya itu ada hubungannya juga gitu loh. Boleh di next? Ada penelitian kausal komparatif yang ketiga. Nah, kata kuncinya adalah kausal komparatif. Nah, kausal itu kan artinya biasanya sebab akibat. Nah, gimana penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang mendasar tentang sebab akibat dengan cara menganalisis berbagai faktor dari suatu fenomena yang akan diteliti. Biasanya juga untuk kausal komparatif ini judulnya itu bisa terlihat dari awal gitu loh, komparasi ataupun komparatif gitu loh. Nah, di sini ada contoh judul yang saya tambahkan, yaitu komparasi hasil belajar siswa antara metode belajar individu dengan metode belajar kelompok, lalu studi komparasi antara metode belajar mencatat dengan metode belajar mendengarkan. Dari keduanya kan pasti ada perlakuan yang berbeda ya, ada variabel yang berbeda. Dan dari hal tersebut itu kita bisa melihat nih sebab akibat antara variabel tersebut dengan variabel lainnya. Oke, di next yang keempat ada penelitian kuanti tindakan. Nah, sebetulnya ada juga nih penelitian kualitatif tindakan. Nah, biasanya kita kenal dengan PTK. Mungkin nanti teman-teman bisa menemukan ketika di mata kuliah berikutnya ya, ada PTK penelitian tindak kelas. Nah, penelitian kuanti tindakan ini merupakan jenis penelitian yang berbentuk refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Nah, biasanya PTK kuanti ini, penelitian tindakan kelas secara kuanti ini bertujuan untuk memperbaiki proses yang sudah ada gitu ya. Misalnya, judul yang kita lihat di PPT ini yang pertama, upaya mengatasi kesulitan belajar melalui pemberian bimbingan belajar. Itu kan mungkin sudah ada solusi yang diberikan sebelumnya, namun si peneliti gitu ya, atau solusi yang bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan solusi sebelumnya. Dan yang kedua ada peningkatan kedisiplinan siswa melalui keteladanan guru. Oke, yang kelima ada penelitian survei. Nih, penelitian survei ini sering kita temui ya gitu, sering dilakukan juga karena penelitian survei ini dikatakan lebih gampang gitu di antara yang lainnya. Nah, biasanya penelitian survei ini penelitian yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur, ya, bisa juga pertanyaan ataupun pernyataan yang secara terstruktur ataupun sistematis kepada responden lah gitu. Contoh judulnya di sini persepsi masyarakat terhadap siaran TVRI Sulsel. Nah, ini di sini kita lihat bahwa paper ini tuh melakukan survei pada masyarakat Goa. Nah, masyarakat Goa ini mengisi survei terkait dengan persepsi atau pendapatnya mengenai siaran di TVRI Sulsel tersebut. Nah, lalu yang kedua ada contoh judulnya yaitu survei minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Yang untuk kedua mungkin lebih jelas gitu ya, lebih bisa diterima. Oke, lanjut. Maaf ya kalau misalnya agak cepet-cepet karena materinya tadi kan agak banyak kompleks gitu. Takutnya nanti teman-teman nggak kebagian gitu secara lengkapnya. Nah, kita lanjut ke prosedur penelitian kuantitatif. Nah, dalam melakukan penelitian kuantitatif. Tadi kan disinggung ya bahwa penelitian kuantitatif itu bersifat sistematis. Jadinya nggak bisa asal-asalan ketika kita melakukan penelitian kuantitatif ini. Maka kita harus tahu nih prosedur ataupun tahapan dalam melakukannya. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Saya yakin ketika kita melakukan sebuah penelitian entah itu kuali ataupun R&D dan sebagainya, itu hal yang paling utama adalah melakukan identifikasi permasalahan. Kita melihat bahwa permasalahan di suatu masyarakat ataupun lingkungan ataupun fenomena sosial lainnya, kita harus dapat mengidentifikasinya terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah tahu permasalahan apa yang hendak diangkat, maka kita perlu melakukan yang namanya studi literatur. Studi literatur itu bisa kita peroleh baik itu secara data primer ataupun data sekunder. Yang ketiga adalah melakukan pengembangan kerangka konsep kerja konseptual. Nah, ini atau
istilahnya dikenal dengan research framework. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan kita gitu ya. Kita jadi lebih tahu arah penelitian kita itu hendaknya kemana gitu. Bisa juga kita tuliskan permasalahannya itu apa, solusi yang udah diterapkan itu apa, atau nanti kita tambahkan juga solusi yang nantinya itu akan kita tawarkan. Dan yang keempat, identifikasi variabel, hipotesis, dan juga pertanyaan penelitian. Yang kelima, pengembangan instrumen penelitian atau alat ukur. Nah, karena instrumen dari penelitian kuantitatif ini harus bersifat valid dan juga reliable, maka harus diuji terlebih dahulu gitu ya. Dan yang keenam, ini ada menentukan teknik sampling. Nah, teknik sampling itu banyak, nanti akan kita bahas juga. Ada non-probability, juga ada probability. Di mana keduanya itu nanti akan dispesifikin lagi gitu ya. Ada yang Snowball, ada yang juga purposive sampling, dan yang lainnya. Lalu ada pengumpulan dan juga kuantifikasi data. Nah, kita kan udah menentukan nih samplingnya. Misalnya kita menggunakan sampling menurut Slovin, lalu menggunakan purposive sampling. Nah, kita udah bisa tuh mengambil data. Karena kan tadi udah ada instrumennya, udah jelas juga variabelnya, hipotesisnya udah ada, terus juga pertanyaan penelitian dan sebagainya sudah ada. Itu kita dikatakan sudah siap untuk melakukan pengumpulan data. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data, kita akan menghitung atau melakukan pengukuran atau juga biasa dikenal dengan istilahnya kuantifikasi data. Nah, setelah data tersebut dikumpul dan juga dihitung, maka kita perlu melakukan analisis data. Nah, untuk melakukan analisis data itu, kita memerlukan aplikasi tambahan ya. Aplikasi tambahan itu biasanya namanya SPSS. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakannya gitu ya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan analisis data dan tahapan-tahapan sebelumnya, yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan juga temuan penelitian. Seperti itu. Jadi bisa dibilang susah-susah gampang ya penelitian kuantitatif ini. Oke, dilanjut ya. Nah, tadi kan juga di awal sempat saya singgung yang mengenai hipotesis gitu ya. Jadi salah satu tahapan dari penelitian kuantitatif adalah menentukan hipotesis. Jadi hipotesis itu apa? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar juga hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara, Kak. Ya, betul banget. Kenapa dikatakan dugaan sementara? Karena memang belum jelas gitu ya, apakah betul-betul sesuai ataupun tidak. Maka perlu dinamakan uji kebenarannya melalui data-data yang akan dikumpulkan. Nah, ada beberapa persyaratan untuk hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis ini harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Gitu. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih dari variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian relevan. Artinya, kita tuh dalam membuat hipotesis itu nggak sembarangan. Misalnya kita berasumsi bahwa pengaruh hubungan pengaruh media pembelajaran X terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, kita harus literasi dulu gitu. Apakah betul metode pembelajaran atau media pembelajaran tersebut sesuai dengan kemampuan berpikir kritis gitu? Apakah sudah ada gitu penelitian yang sudah dilakukan mengenai hal tersebut? Artinya bukan mengikuti gitu ya, tapi adalah referensi penelitian sebelumnya gitu ya. Artinya dalam menentukan ataupun mengajukan hipotesis ini kita nggak bisa berasumsi gitu aja gitu, tapi harus juga ada landasan-landasan teorinya. Oke, lanjut ya. Nah, ini lanjut ke hipotesis. Jadi dalam hipotesis itu ada dua, ada hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistik. Di mana hipotesis penelitian ini dugaan sementara yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan ya kata kuncinya. Nah, kalau hipotesis statistik ini biasanya dugaan sementara yang dinyatakan dalam bentuk data statistik. Contohnya ini bisa dilihat ya, untuk hipotesis penelitian itu H0, artinya tidak ada pengaruh self-efikasi terhadap stres akademik mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. Lalu untuk H1-nya itu terdapat pengaruh self-efikasi terhadap stres akademik mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. Nah, berbeda dengan penulisan ketika mengajukan hipotesis statistiknya. Nah, penulisan itu beda, bisa dilihat di sini menggunakan rumus statistik. Di sini ada rho X 1Y sama dengan 0. Nah, jadi rho X1Y ini sama dengan koefisien berkorelasi untuk populasi variabel X1 terhadap Y. Lalu yang kedua itu rho X2Y
artinya itu koefisien PET berkorelasi untuk populasi variabel X2 ya, X2 terhadap Y. Dan yang terakhir itu ada koefisien PET berkorelasi untuk populasi variabel X1 dan juga X2 terhadap Y. Oke, dilanjut. Nah, lanjut untuk teknik pengambilan dan juga populasi sampel dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebelum melakukan pengambilan data, kita harus menentukan dulu nih, mana yang namanya populasi, mana yang namanya sampel. Jadi populasi itu singkatnya mengacu pada kelompok orang secara keseluruhan, atau juga kejadian, atau juga peristiwa, atau suatu hal yang peneliti itu minati untuk diteliti. Lalu untuk sampel itu merupakan subjek dari populasi. Nah, sampel ini biasanya terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Istilahnya populasi itu secara keseluruhannya, sampel itu sebagiannya saja. Kita lanjut. Jadi sampling itu ada non-probability sampling dan juga probability sampling. Nah, yang akan saya bahas duluan adalah probability sampling. Artinya sampelnya populasinya ini diketahui gitu. Nah, di sini kita lihat ada penjelasannya, bila elemen populasi memiliki peluang yang diketahui untuk terpilih sebagai subjek dalam sampel, maka kita memilih desain pengambilan sampel dengan cara probabilitas. Nah, pengambilan sampel secara probability ini bersifat pengambilan sampel secara sederhana dan sederhana atau juga rumit juga. Itu berdasarkan jenis-jenis dari nantinya probability sampling ini. Karena untuk jenis sampling probability ini ada banyak. Oke, boleh langsung next aja. Untuk probability sampling atau diketahui populasinya ini ada 4. Yang pertama ini ada sampel acak sederhana atau simple random sampling. Ini merupakan cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak. Itu artinya tidak memperhatikan suatu tingkatan ataupun strata ya biasanya kalau kata lainnya dalam anggota populasi. Istilahnya diambil ini secara acak gitu tanpa memperhatikan apapun gitu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya sampel sistematik atau systematic sampling. Nah, ini pengambilan sampel dengan memperhatikan interval secara berkala. Jadi berbeda ya dengan sampel acak sederhana. Untuk sampel sistematik ini ya tentunya lebih sistematik dari yang sebelumnya gitu. Oke, dilanjut. Ada yang namanya sampel berstrata. Itu berarti bertingkat atau berjenjang. Nah, peneliti ini membagi populasi ke dalam beberapa strata. Strata itu tingkatan tadi yang udah saya singgung. Nah, setelah populasi ini terbagi ke dalam beberapa strata, random sampling ini dilakukan, ini saya salah istilah, dilakukan pada masing-masing strata atau tingkatan. Nah, sampel yang diambil ini biasanya berdasarkan jumlah tingkat proporsionalnya. Tadi di slide sebelumnya ada tingkat proporsional dari probability sampling. Dan yang terakhir ada sampel multi jenjang atau cluster. Ini sebetulnya saya jarang sih menemukan yang sampel ini gitu. Namun mungkin ada gitu ya. Nah, untuk sampel multi jenjang ini pada umumnya itu subpopulasinya ini sudah tersedia. Namun tidak lengkap gitulah untuk anggota yang akan ditelitinya. Nah, contohnya ini bisa dilihat ingin meneliti jenis buah jeruk. Nah, tapi nggak tahu gitu populasi di Indonesia ini ada berapa jenis-jenis jeruknya. Nah, untuk menyederhanakannya itu kita memilih klaster atau sebagian atau beberapa. Misalnya contohnya ini di sini kita memilih klaster di daerah Bali. Gitu. Kita memilih buah jeruk yang ada di daerah Bali. Nah, ini lanjut mengenai non-probability sampling. Jadi istilahnya bisa dilihat di PPT dalam desain pengambilan sampel secara non-probabilitas. Nah, probabilitas elemennya ini dalam populasi itu terpilih dalam suatu subjek yang tidak diketahui. Kalau tadi probability sampling itu diketahui populasinya, berbeda halnya dengan non-probability sampling yang tidak diketahui. Nah, ada beberapa contoh dari non-probability sampling, diantaranya ada sampel tersedia atau epiphyletic sampling, atau biasa juga dikenal dengan accidental sampling. Ini biasanya ditemukan di penelitian eksperimen juga ada gitu.
Lalu untuk sampel sesuai tujuan atau purposive sampling, terus juga sampel sesuai kuota atau kuota sampling dan juga snowball sampling. Ini karena penjelasannya lebih rinci, mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu gitu ya lebih mendalam perbedaan antara sampel yang ada di PPT ini. Oke, lanjut ke teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini umumnya menggunakan beberapa bantuan gitu ya, baik itu kuesioner, dokumentasi, wawancara terencana, tes, dan juga observasi terencana. Nah, kuesioner itu ya teman-teman sudah tahu ya, biasanya kalau misalnya kita suka bantu mengerjakan skripsi cutting gitu ya, kita mengisi kuesioner atau angket lah istilahnya gitu yang biasanya disajikan di Google Form. Lalu bisa juga yang kedua itu menggunakan dokumentasi. Dokumentasi itu bisa berupa foto ataupun juga arsip lain. Lalu ada wawancara terencana. Wawancara terencana itu artinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti ini gitu. Artinya wawancaranya sudah sistematis, terstruktur gitu, nggak bisa asal-asalan. Karena tadi kembali lagi sifat dari si penelitian kuantitatif itu yaitu sistematis. Lalu ada yang namanya tes. Tes itu biasanya di kuanti tindakan gitu. Lalu yang terakhir ada observasi terencana. Observasi itu kan berarti pengamatan secara terencana. Ya itu aja sih, mungkin teman-teman juga udah lebih jelas, udah lebih paham mengenai teknik pengumpulan data. Karena hampir sama sih, baik itu kuanti ataupun kuali juga rata-rata seperti itu. Nah, yang lebih membedakannya adalah ini analisis data. Kalau di kuanti itu ada analisis data. Biasanya analisis data yang digunakan itu menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nah, analisis data itu bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk diinterpretasikan sehingga orang lain ini akan mudah lebih dipahami, akan lebih mudah membacanya atau memahaminya. Nah, di dalam melakukan analisis data, artinya kita tuh mengolah data yang sudah kita ambil. Tadi kan ini urut ya, udah saya jabarin. Tadi kita udah nentuin sampling, terus juga kita udah bisa mengambil data. Nah, setelah melakukan mengambil data itu, kita mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Nah, mengolah datanya di mana? Itu di sini, ada di teknik analisis data. Lanjut. Nah, ini ada beberapa opsi gitu ya. Nah, pastikan teman-teman bertanya-tanya, apa sih bedanya korelasi, komparasi, regresi, univariat, bivariat, dan yang lainnya. Itu bergantung dengan judul penelitian kita gitu. Nanti bisa kita sesuaikan. Biasanya kalau penelitian hubungan itu ambilnya ke korelasi gitu. Terus juga untuk yang judul pengaruh itu kita ambil menggunakan regresi. Nah, yang pertama akan saya jelaskan itu mengenai korelasi ya. Biasanya penelitian hubungan itu pasti kalian menggunakan teknik analisis data korelasi. Nah, bisa pilih korelasi berjenjang, ganda, semi parsial, parsial, ataupun juga kanonik. Nah, itu perbedaannya berdasarkan dengan kebutuhan si peneliti tersebut. Lalu yang kedua adalah komparasi. Nah, di dalam teknik analisis data secara komparasi ini, kita bisa menggunakan uji T. Uji T ini artinya untuk menguji dua kelompok komparatif gitu ya. Lalu ada juga analisis varian atau yang lebih dikenal dengan ANOVA. Ayo banyak nih, ada ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA. Itu nanti teman-teman bisa pilih berdasarkan kebutuhan dari kita, berdasarkan judul yang hendak kita teliti. Dan yang ketiga ada yang namanya regresi. Nah, regresi ini ada banyak pilihannya ya. Bisa dilihat di PPT ada regresi sederhana, ganda, model linier, non-linier, polinomial, logistik, patah, variabel dummy, atau pun juga regresi ganda binary. Yang keempat ada univariat. Univariat ini bisa memilih teknik univariat jika penelitian tersebut ini terdiri dari satu variabel saja. Nah, terutama untuk ini ya tadi penelitian kuanti deskriptif. Next. Ya, yang berikutnya ada bivariat. Nah, bivariat ini biasanya untuk menggunakan yang digunakan untuk mengamati dengan adanya hubungan pada dua variabel pokok, yaitu variabel bebas dan juga terikat. Lalu ada multivariat. Nah, multivariat ini hampir mirip ya dengan bivariat, tapi variabel yang dianalisisnya itu lebih dari dua. Biasanya variabelnya ini ada dua sub gitu loh. Misalnya variabel X1, X2. Misalnya X1-nya itu tentang motivasi,
X2-nya itu tentang sikap gitu. Itu kan ada 2 variabel gitu ya, subvariable maaf. Lalu yang terakhir itu ada multivarian gen 2, ini ada Lisrel, linear structural relationship, juga ada PLS, partial least square, dan juga AMOS, analysis of moment structure. Jadi kembali lagi ya, untuk menentukan teknik analisis data itu berdasarkan dengan kebutuhan dari penelitian kita. Misalnya tadi kita penelitiannya melakukan dengan judul pengaruh gitu ya, pengaruh metode pembelajaran X terhadap bla 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 gitu. Nah, itu karena judulnya pengaruh, kita bisa memilih teknik analisis data menggunakan regresi. Nah, kalau variabelnya lebih dari 1 gitu, berarti kan ganda ya, itu namanya regresi multiple. Nah, itu silakan nanti dipelajari lagi ya lebih mendalamnya. Oke, dilanjut yang terakhir ya ini semoga. Ada kelebihan dan juga kekurangan dari penelitian kuantitatif. Nah, kelebihannya yang pertama, bisa digunakan untuk peramalan, prediksi, atau menduga. Lalu hasil analisisnya ini bisa didapatkan dengan akurat. Mengapa dikatakan analisis datanya ini lebih akurat dibandingkan dengan si kuali gitu? Karena tadi gitu ya, tahapannya yang sistematis, yang sudah terencana gitu. Mulai dari prosedurnya dalam menentukan desain penelitiannya sampai ke instrumen ataupun samplingnya tadi kan sudah direncanakan ya. Artinya nggak bisa kita ragukan lagi gitu, hasilnya itu lebih akurat dibandingkan si kualitatif. Nah, kelebihan berikutnya adalah bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan 2 atau lebih dari variabel. Namun terlepas dari kelebihannya, ada kekurangan dari penelitian kuantitatif ini. Nah, yang pertama ini berdasarkan pada asumsi. Nah, ketika kita berasumsi, tadi kan ada ini ya, salah satu tahap ada menentukan asumsinya ya. Nah, bila kita menentukan asumsi gitu, tapi asumsinya ini salah ataupun tidak sesuai dengan realita, akan menjadikan informasi tersebut itu tidak relate ya, atau tidak benar gitu, sehingga dapat mengakibatkan penyesatan informasi. Nah, lalu kekurangan berikutnya itu data harus berdistribusi normal. Jadi dalam melakukan penelitian kuantitatif itu syarat utamanya adalah data berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data dengan populasi dan juga sampel yang sama juga. Lalu yang ketiga ini, apabila jumlah sampel sedikit, artinya sekitar kurang dari 30 gitu ya, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Jadi datanya itu, kalau bisa untuk sampelnya itu harus lebih dari 30. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kayaknya ini udah slide terakhir ya. Dan waktunya juga udah 40 menitan. Oke, saya tutup. Bila teman-teman ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan. Gitu. Sekali lagi, di sini saya menyampaikan materi, artinya bukan berarti saya lebih pintar dalam penelitian kuantitatif gitu ya, tapi beberapa penelitian saya salah satunya udah ada yang melakukannya gitu ya, mulai dari APMM, terus juga sekarang juga lagi melakukan skripsi penelitian kuantitatif gitu ya. Artinya di sini kita sama-sama belajar gitu, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Intan atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini udah ada yang raise hand nih, Kak. Langsung aja ya, Kak. Muhammad Agus, silakan nih untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi gini Kak, boleh lihat slide-nya lagi gak Kak? Yang di bagian teknik analisis data. Iya. Boleh dibantu. Nah, itu bagian tadi kalau nggak salah slide 23 deh. Bawahnya. Nah, ini Kak, bedanya dari yang di bagian nomor 2 itu komparasi bedanya ANOVA, MANOVA, ANCOVA itu apa tuh Kak? Karena kan saya juga sebelumnya udah pernah mempelajari statistik ya semester kemarin tuh. Nah, cuma kayak masih bingung aja gitu. Karena yang dipelajari di kemarin tuh hanya ANOVA doang. Sedangkan yang MANOVA, ANCOVA, dan MANCOVA ini tidak dipelajari. Itu bedanya apa tuh Kak?
Ya, Terima kasih sebetulnya Kak. saya juga belum pernah ambil yang ANOVA ANKOVA jalur itu ya. Jadi kalau misalnya ANOVA itu kan uji ANOVA, ANKOVA, dan ada berapa nih? ANOVA, MANOVA, ANKOVA, MANKOVA. Nah itu kembali lagi ya gitu dalam menentukannya berdasarkan penelitian kita. Nah kalau misalnya ANKOVA itu biasanya variabelnya dependen gitu ya. Artinya hanya ada satu variabel dependen yang ini berskala gitu atau adanya data interval atau juga rasio. Nah kalau MANKOVA itu lebih dari satu variabel dependen. Dependen pasti teman-teman udah tahu kan perbedaan variabel independen dan juga dependen. Nah kalau untuk MANOVA biasanya itu digunakan untuk mengetahui sih biasanya kalau untuk judulnya gitu. Nah untuk detailnya itu seperti apa bisa dicari tahu. Yang jelas tahu saya kalau MANOVA itu untuk mengetahui perbedaan ya MANOVA, untuk mengetahui perbedaan pengaruh gitu ya terhadap lebih atau satu dari variabel dependennya gitu. Terus satu lagi apa tadi? MANKOVA. Ya, yang belum MANKOVA kan? Nyimak gak? Iya Kak, iya. Nyimak Ya. Kak, santai aja. Ya, jadi emang sebetulnya agak-agak susah gitu. Kalau MANKOVA itu biasanya lebih dari satu variable dependency yang berskala data. Eh, apa ya, gimana saya jelasin? Karena memang sebenarnya perbedaannya itu lebih ke kalau misalnya ANKOVA itu hanya satu variabel gitu. Terus kalau MANKOVA itu lebih dari satu variabel dependennya gitu. Pun juga sebaliknya tadi yang ANKOVA dan juga MANKOVA. Bayang nggak? Bingung ya? Ada yang mau di make it clear dulu dari yang udah saya sampaikan? Mana yang nanya nih? Gimana Kak Agus? Mungkin dia terkendala sinyal kali Kak. Oh Soalnya iya. keluar. Oh, keluar. Kak Agus gimana atas jawaban dari Kak Intan? Baik Kak, terima kasih. Udah dikasih lock nih. Itu saya kasih yang tadi Kak. Oh, ya mungkin Agus karena memang ya istilahnya mungkin tadi dari saya juga agak-agak nyaru gitu jawabannya mana yang ANOVA, ANKOVA gitu. Karena kan memang cuma beda beberapa huruf aja ya. Mungkin nanti kamu bisa lebih dipahami lagi gitu ya baca literatur gitu. Mungkin artinya nggak cuma baca dari definisinya aja gitu, tapi kalau bisa lihat dari contohnya gitu. Kenapa sih kita pakai ANOVA, kenapa kita pakai MANOVA dan sebagainya? Itu kan kembali lagi berdasarkan kebutuhan penelitian kita. Semoga terjawab. Baik. Oke, terima kasih Kak Intan. Semoga terjawab ya Kak Agus. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan untuk raise hand atau di kolom chat. Oke, udah ada Alif nih. Silakan Alif untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak Ara. Izin bertanya ya Kak. Jadi apa ya? Aku kan sedang ini ya apa menjalani penelitian tentang kuantitatif ini. Terus juga aku agak bingung nih kayak menyusun hipotesisnya itu. Apa ya? Buat menyusun hipotesis ini tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum kita tuh menyusun hipotesisnya tersebut gitu. Soalnya aku kadang kayak bingung apalagi aku maba ya yang belum apa ya dapat statistika gitu, matkul statistika gitu. Terus juga agak bingung nih apa gitu H0 dan H1 gitu. Apa gitu yang harus dipersiapkan biar kita tuh pas nulis hipotesis tuh nggak asal sembarangan. Terus yang kedua kan tadi di PPT itu kan ada ini ya Kak, ada teori apa hipotesis kita tuh harus didukung dengan teori yang sebelumnya gitu. Apakah itu tuh teori yang sebelumnya itu di
apa dicantumkan di hipotesisnya atau tidak gitu Kak. Terus juga aku mau nanya lagi yang ketiga tuh, kan aku sempat baca-baca jurnal ya Kak. Pas itu tuh sempat ada kayak ANOVA satu arah gitu. Apakah itu tuh gimana gitu? Apakah ada One way ANOVA dua ANOVA arah? ya. Iya. Apakah ada ANOVA dua arah gitu Kak? Saja aku nggak tahu ya. Terima Jadi kasih. lupa pertanyaan nomor 1. Oh Tadi hipotesis ya. ya Kak. Jadi hipotesis dulu. Nah, tadi kayaknya di PPT ada ya, kalau nggak salah disinggung harus berdasarkan teori ya. Maksud saya itu artinya ketika kita melakukan, misalnya nih ya, pengaruh, maksudnya di deskripsi disebut pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar siswa pada materi biologi. Itu kan artinya kita sudah baca dulu ya, apakah betul nih motivasi ini memang memiliki pengaruh gitu terhadap hasil belajar. Kita kaji dulu, oh ternyata penelitian sebelumnya sudah ada nih gitu ya. Hanya beda di mata pelajaran yang diambilnya gitu ya. Artinya memang betul-betul ada teori yang sudah mengangkat bahwa si motivasi ini apa ya, berpengaruh ataupun berhubungan gitu ya terkait dengan hasil belajarnya gitu. Artinya bukan kopas sih ya, bukan kopas penelitian sebelumnya, tapi kita memastikan dengan adanya teori. Teori itu teori aslinya ya, bukan penelitian orang ataupun sebagainya gitu. Dan tadi nggak usah dimasukin, kalau misalnya itu kita cukup tahu gitu. Paham nggak sih? Nah, langkah menyusun hipotesis ya. Tadi langkah menyusun hipotesis, biasanya hipotesis itu disusun dengan kalimat yang deklaratif. Nah, biasanya itu ada kalimat positif dan juga negatif ya. Biasanya kan yang pertama itu kamu harus tahu nih istilah HA juga H0. Nah, H itu artinya hipotesis alternatif. Nah, biasanya hipotesis kerja yang biasanya hipotesis ini menyatakan adanya perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya atau menyatakan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabelnya. Atau juga bisa menyatakan adanya pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya terhadap treatment di variabel lain. Nah, lalu ada yang namanya H0. Tadi di PPT juga deh. Tapi kalau di PPT saya nulisnya H0, H1 ya. Sebetulnya bisa juga HA, hipotesis alternatif, sama H0. Tadi HA itu kan berarti hipotesis kerja. Nah, H0 itu tulisannya H0 gitu biasa. Biasanya itu menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel penelitian. Jadi kalau misalnya H0 tidak terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi. Gitu. Nah, H-nya itu berarti karena hipotesis kerja berarti terdapat pengaruh antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi. Gitu, Liv. Paham? Ya, jadi singkatnya seperti itu. Harus tahu dulu nih mana H0, mana HA atau hipotesis alternatifnya. Lalu tadi ya variabelnya ini lebih dari 2 gitu, Liv. Jadi ketika kita menentukan hipotesis umumnya lebih dari 2 variabel gitu ya. Variabelnya ini bersifat operasional dan juga dapat diukur dan juga diamati. Itu sih mungkin nanti bisa dikaji lagi ya literaturnya. Untuk menentukan hipotesis itu sebetulnya gampang kok. Kalau kita tadi udah berpacu sama teori sebelumnya. Pertanyaan kedua tadi apa deh? Pertanyaan keduanya itu ANOVA ya? Iya, enggak teori dalam hipotesis itu apakah perlu ditulis teori? Itu kan Oh iya, sebetulnya itu kan ditulis. yang Ya, tadi kan tadi kakak udah jawab. Yang selanjutnya tuh itu apa? Aduh tadi. Aduh. Yang ANOVA yang satu, iya. Ini kalau di ANOVA itu ada one way ANOVA dan juga two way ANOVA. Gitu. Jadi perbedaannya apa? Kalau one way ANOVA itu setahu saya untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata pada sampel. Gimana ya menyederhanakan bahasanya? Bentar. Kalau misalnya one way ANOVA itu biasanya digunakan untuk hasil analisis variansi satu arah untuk variabel dependent-nya dengan ya tadi tipe datanya itu kan kuantitatif.
Nah, kalau misalnya two-way ANOVA, biasanya itu digunakan untuk mendeteksi ini apakah adanya interaksi antara faktor yang terjadi dalam suatu variabel terikat. Variabel terikat itu variabel dependent ya, tadi yang udah disinggung sebelumnya. Gitu. Nah, perbedaannya itu ANOVA satu arah itu berarti artinya hanya memperhatikan satu faktor yang menimbulkan variasi. Ingat ya, jadi kalau one way ANOVA atau ANOVA satu arah itu artinya memperhatikan satu faktor yang menimbulkan variasi. Nah, kalau misalnya tadi two way ANOVA atau ANOVA dua arah itu memperhatikan dua faktor yang menimbulkan variasi. Gitu. Untuk spesifik perbedaannya itu apa? Mungkin kamu bertanya-tanya ya, maksudnya faktor variasi itu seperti apa Kak gitu ya? Itu kan kembali lagi tergantung dengan pengujian kita gitu, pengujian ataupun kebutuhan penelitian kita. Itu sih, Liv. Oke Kak, terima kasih banyak. Ya, semoga terjawab ya. Ya Kak. ANOVA itu untuk melihat ini ya, perbandingan rata-rata dua kelompok atau lebih. Guys, enggak. Terima kasih Alif. Makasih Alif atas pertanyaannya. Ya, makasih Alif. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, mungkin karena keterbatasan waktunya kali ya Kak, untuk teman-teman mungkin yang masih bingung atau penasaran tentang penelitian kuantitatif ini, boleh nggak Kak nanti teman-teman itu PC Kakak bertanya-tanya tentang materi kita hari ini? Oh iya, boleh banget dong, boleh. Boleh diskusi. Boleh. Tapi ini lingkupnya penelitian kuantitatif ya. Jangan nyambung nanti ke eksperimen ataupun yang lainnya, karena udah ada bagian masing-masing kan kita. Iya, boleh ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Kak Intan atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga materi tentang penelitian kuantitatif ini bermanfaat untuk kita ke depannya dan dapat kita pahami bersama-sama serta diterapkan dalam kehidupan kita juga. Oke, berikutnya ada sesi penyerahan sertifikat nih Kak secara simbolis untuk Kak Intan selaku pembicara pada Nalari malam hari ini. Kepada operator dipersilakan nih untuk share screen sertifikatnya. Baik, sertifikat dengan nomor 112/ser/EKPM UNJ-7/2022 diberikan kepada Intan Puspitasari, APMM, sebagai pembicara dalam kegiatan Nalari Ilmiah 8 tingkat nasional dengan tema penelitian kuantitatif yang diselenggarakan oleh kelompok penelitian muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Club Meeting, Jakarta 22 Juli 2022, ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Penelitian Muda Universitas Negeri Jakarta, Muhammad Rizky Wahfian, APMM, dan Kepala Divisi PSDA Kelompok Penelitian Muda Universitas Negeri Jakarta, Yuli Maulidia, APMM. Mohon diterima ya Kak Intan, sertifikatnya. Iya, terima kasih teman-teman PJ Nalari dan juga teman-teman PSDA nih. Terima kasih banyak ya. Kita dokumentasi dulu nih Kak. Untuk penyerahan sertifikat. Oke, dokumentasi saya ambil alih ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih ya, Kak. Baik, karena acara pemaparan materi oleh pembicara kita telah selesai. Di sini saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga apa yang telah disampaikannya bermanfaat untuk kita semuanya. Burung dara, burung cendrawasih, terbang tinggi di angkasa. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di waktu baik lainnya. Saya serahkan kepada Rafli selaku MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Zita Mara yang telah memandu dari acara pematerian. Selanjutnya juga terima kasih kepada Kak Intan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Kasih Kak Intan. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada moderator, kepada operator, mohon di share screen. Oke, baik, sertifikat dengan nomor 113/ser/EKPMUNJ/7/2022 diberikan kepada
Asri Tamara S. APMP sebagai moderator dalam kegiatan Nalari Ilmiah 8 tingkat nasional dengan tema penelitian kuantitatif yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting Jakarta 22 Juli 2022. Ketua Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Jakarta yaitu Kak Rizky Wafdan, lalu ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Universitas Jakarta Kak Yuli Maulida APMM. Mohon diterima ya Kak Ara. Baik, terima kasih Raffi dan teman-teman PSDA. Oke, baik, kepada operator mungkin bisa di SS terlebih dahulu. Oke, izin dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih operator. Ya, mungkin boleh di stop untuk share-nya. Oke, selalu untuk kepada teman-teman peserta dimohon untuk mengisi resume dan post-test yang akan di-share oleh operator di kolom chat, nanti juga akan di-share di grup. Dan karena materi dan modul akan disampaikan pada teman-teman setelah mengisi resume dan post-test. Oke, selanjutnya sebelum penutupan, jadi kepada teman-teman diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Sampai 9:11 ya. Oke, karena sudah 9:11, mungkin kepada operator bisa dibantu untuk SS. Untuk dokumentasi 1, 2, 3. Ya, lagi-lagi 1, 2, 3. Sekali lagi biar bisa di-grade Instagram ya.